biasanya sih pinjol-pinjol besar aja yang ada di si lapangannya dan yang melaporkan data kita ke BI Checking gitu loh. Slik OJK kalau zaman sekarang. Iya. Nah, tadi kan saya kan datengin kantor itunya Pak, Tunaikunya tuh. Akhirnya datang. Iya, enggak sayanya. Iya, Sayanya akhirnya datang ke nyamperin. sana. Iya, heeh. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Tadi nggak ada suaranya ya? Iya, tadi bunyi tit gitu doang. Oh, sorry. Tapi ini jelas. Iya, jelas sekarang. Oke. Gimana? Ini orang mana? Kabupaten Tangerang ya? Iya, saya dari Tangerang, Pak. Oh, kemarin berapa ininya? Apa? Tadi pinjolnya berapa? Yang terdekat pinjolnya? Berapa aplikasi ya? Tadi pinjolnya Mm. semuanya itu ada berapa ya? Pokoknya ada kami, Tunaiku, Rupiah Cepat, terus apa lagi tadi itu Uku, Modal Nasional, Pinjam Gampang, terus sama Aku Laku, Easy Cash, Udah. sama apa ya Julo ya tadi itu. Oke. Modal Nasional udah. Iya. Sama Legal. Shopee. Legal semua berarti. Iya, legal semua. Ya nggak sehoror yang ilegal sih sebenarnya kalau untuk terorannya sih. Maksudnya nggak terlalu dipermalukan seperti halnya ilegal gitu loh kalau legal semua. Cuma untuk resiko BI Checking ataupun beberapa aplikasi yang kakak sebutin tadi ada di si lapangannya kemungkinan gitu ya. Iya. Itu perbedaan resiko legal dan ilegal. Kalau ilegal nggak bakal BI Checking dan nggak bakal ada di si lapangan. Kalau legal kemungkinan BI Checking dan kemungkinan di si lapangan itu ada. Walaupun nggak semua aplikasi legal itu pasti ada dua resiko itu gitu. Artinya biasanya sih pinjol-pinjol besar aja yang ada di si lapangannya dan yang melaporkan data kita ke BI Checking gitu loh. Slik OJK kalau zaman sekarang. Iya. Nah, tadi kan saya kan datengin kantor itunya Pak, Tunaikunya tuh. Akhirnya datang. Iya, enggak sayanya. Iya, Sayanya akhirnya datang ke sana. Iya, heeh. Kalau Tangerang di mana, Pak? Enggak, kantornya tetap yang di Tamrin situ, Pak. Oh, yang di Tamrin City. Oke, paham. Iya, heeh. Nah, saya datengin tuh kantornya. Terus habis itu ya tanya-tanya dulu kan ya Pak ya. Kalau emang mau ngelunasin, kalau mau ini berapa, mau keringanan, saya tanya. Kata dia, ini harus bayar 50% dulu Kak masuk. Nanti setelah itu, selanjutnya bisa pembayaran sesuai kemampuan kakak, katanya kayak gitu. Jawabannya seperti itu. Jadi artinya gini, berarti sebentar deh, saya ini dulu deh, saya coba pikirkan. Jadi contoh gini ya, contoh seumpama anggap kakak Tunaikunya masih berapa bulan itu? Itu kan aku telatnya berarti kan 7 bulan. Nah tadi aku lihat tuh 18 juta sekian gitu deh. Yang udah telat 7 bulan gitu artinya, atau gimana sih? Iya, saya udah baru bayarnya itu 5 bulan Pak, kan saya ngambilnya setahun. Ya oke. Nah saya telatnya itu 7 bulan. Oh 7 bulan itu udah telat semua nih berarti? Iya telat. Berarti selama 7 bulan belum ada DC datang juga tapi? Belum ke rumah. Termasuk beruntung juga sih. Emang sih Tunaiku nggak ada beberapa yang pernah didatangi cuma emang masih jarang juga ya. Nah tapi di sini yang berarti yang dia maksud atau yang pihak Tunaiku maksud itu berarti 7 bulan dihitung total lama dendanya terus diminta 50% dulu, setelah itu baru ngikut kemampuannya gitu. Kemampuan, iya, benar.
Berarti artinya di situ tetap nggak ada ini dong, nggak ada apa namanya? Keringanan. Nggak ada keringanan Nggak penghapusan ada. denda apapun. Iya, nggak ada. Oh. Sesuai nominal itu tetap. Nah, ya sedangkan sekarang gini. Berapa tadi 7 bulan total 18 juta ya? Iya, 18 juta. 18 juta kalau 50% aja udah 9 juta sendiri. 9 juta Iya. sendiri. Kalau kakak dulu pinjaman berapa sih? 20. Pinjaman 20, 9 Iya. juta. Kalau 20 berarti kalau setahun paling tidak per bulan 2 jutaan lebih ya? Iya. Benar nggak? 2 juta kemarin lebih. itu per bulan Aslinya itu lu kalau 2 nggak juta. telat. 2.400.000. 24 kalau tanpa telat gitu. Iya, nah kalau telat kan 2.600.000. Soalnya dia dendanya itu 150.000 per bulan. Per bulan langsung ya? Iya, Berarti yang jadi gini, coba deh kalau umpama 2.400.000 5 bulan yang udah masuk aja itu udah 12 juta dong, gitu ya? Benar. Nah, iya. 12 juta. Terus kalau yang telatnya yang 7 bulan itu berarti semuanya dendanya tetap 150 terus tuh, nggak nambah tuh? Atau enggak. Setiap bulan itu bertambah, berarti 150 kali 7. Oke, paham saya. Berarti kacau juga ya kalau udah masuknya aja 5 tadi berapa? 12 juta dia minta 50%, 12 tambah 50%, 9 juta, 21 dong. 21 itu belum lunas gitu ya. Yang masuknya aja masuknya 20 juta. Ini yang dibegoin kita apa gimana sih gitu. Makanya. Maka dari itu gini dong. Saya tadi sempat bilang sih nggak setuju juga sebenarnya kan kalau kakak tadi bilang mau ke kantor. Tapi ya nggak masalah. Jadi tahu kan gitu jawabnya. Jadi tahu, iya. Tapi yang jelas kenapa saya nggak setuju tuh gini. Kalau kita yang ke sana itu seolah-olah kan kita yang mengejar gitu loh. Iya. Mengejar penawaran diskon dalam arti ya. Tapi kalau kita ubah posisinya, kita jangan ke sana, kita nggak usah mengejar sampai dia nawarin gitu. Terkadang ada gitu loh soalnya. Tapi waktunya aja yang nggak bisa ditentukan. Dalam arti setiap nasabah beda-beda. Mungkin kakak selama ini belum ditawarin atau gimana kan? Iya, belum. Bisa aja gitu. Tapi yang jelas kalau kita yang mengejar, mereka akan jual mahal. Kan gitu. Jadi artinya tuh menurut saya tuh gini. Sekarang kayak kakak tadi kesana kan hasilnya 50%. Kan nggak mungkin juga kakak mau cari uang kemana 9 juta kan gitu. Iya, benar. Dan kalaupun ada uangnya kan harusnya hitung-hitungan secara rinci kayak saya tadi. Sampai ketemu total. Sama aja kita masuk 21 dan itu belum lunas dong kan gitu. Belum lunas. Masih ada 9 juta lagi kan gitu. Nah, itu kan yang ada ya nyiksa kita sendiri gitu. Gak motor nggak tolong nggak? Nah, maksudku tuh gini, kalau bisa tuh jangan kita yang ngejar ke sana, karena ya susah untuk dapat penawaran yang bagus gitu loh Kak. Iya, karena tadi juga kan aku kan penasaran tuh ya sama pihak ketiga itu. Nah, saya bilang juga tuh Pak sama dia. Kata saya gini, terus gimana Pak sama urusannya pihak ketiga itu? Bisa nggak itu pihak ketiganya nggak usah nelfon lagi? Saya bilang kayak gitu. Terus kata dia, karena apa kata dia ya, iya memang itu pihak ketiganya dari yang kerja sama-sama tunaiku. Dia juga punya target Kak, kata dia kayak gitu. Ya saya mah nggak peduli kalau masalah target-targetan kayak gitu, tapi kan itu sudah mengganggu ya. Maksudnya bukan yang cuma satu line, kalau kecuali saya punya line sendiri, kalau Bapak mau teleponin mah ya terserah gitu ya. Tapi kalau misalkan ini mah kan call center ya, jadinya mengganggu banget Pak, bilang kayak gitu. Tetap aja dia bilang selama belum ada pemasukan 50% itu pasti bakal terus ditelepon kok, katanya gitu Pak. Ya emang betul seperti yang saya bilang tadi kan, maksudnya gini loh. Iya. Selama kita belum ada pembayaran itu mereka pasti akan kayak gitu. Karena apa? Satu-satunya cara kan berusaha untuk mengganggu kita gitu loh. Biar kita itu secepatnya nyari duit, entah dari manapun caranya dia nggak mau tahu lah itu gitu loh. Nah, maka dari itu sebenarnya kan
PR utamanya itu yang terpenting yang tadi saya bilang, kondisikan orang yang kena imbas, dalam hal ini kerjaan, kontak darurat. Kalau kita sendiri wajib lah mengondisikan kita sendiri gitu loh. Nah, benar. tapi yang PR keduanya kan orang yang kena imbas sekitar kita gitu, termasuk kerjaan sama kontak darurat tadi kan gitu. Karena dasarnya tuh gini Kak, dasarnya kita, posisi kita sekarang tuh nggak ada duit gitu loh. Iya. Jadi mau ibarat kata kita mau melangkah apapun, langkah utama untuk membereskan semua ini gitu kan, itu kan duit kan gitu ya. Tapi kalau kita belum ada duitnya ya kita ngapain mikirin langkah utama itu. Jadi tinggal langkah ke berikutnya. Langkah berikutnya ya salah satunya ya tadi yang saya bilang, kondisikan orang sekitar kan gitu. Selebihnya yang kakak takutkan dari hal ini apa? Kalau masalah teroran kan sebenarnya bisa diatasi ya. Contoh dalam arti gini, teroran ke kakak sendiri gitu ya. Ke kakak sendiri kan bisa dialihkan ke saya, WhatsApp saya handle, itu kan bisa diatasi dengan hal itu. Nah PR kakak lakukan yang kedua. Yang kedua ya pengondisian tadi gitu. Di kantor ya. Nah selebihnya itu seenggak-enggaknya ya kakak, kalau niat bayar pinjol-pinjolnya ya sebisa mungkin ketika kakak masih bekerja ya, masih ada pemasukan itu, ya apa ya namanya, ibarat kata menabung lah, atau nyimpen dikit-dikit sebisanya gitu. Sebisanya, jangan memaksakan untuk gali lubang ke sana kemari, jual ini itu, hanya untuk beresin itu semua gitu loh. Sebenarnya sih jual ini itu bisa, boleh juga diperbolehkan gitu ya. Tapi itu pun kalau kakak ikhlas kehilangan. Contoh gini, contoh. Ini bicara contoh ya. Kakak hutangnya ada berapa nih gitu ya. Ada berapa banyak nih di suatu tempat, beberapa aplikasi itu, di total ada berapa. Contoh di total ternyata 50 juta. Kakak punya mobil yang bisa dijual harga 50 juta lebih. Selama kakak ikhlas mobil itu dijual, ya silakan jual untuk bayar itu semua kan gitu. Tapi kembali lagi, itu harus ikhlas juga kan gitu. Nah, ikhlas atau ada atau enggak yang mau dijual kan gitu. Kalau mama nggak ada, ya berarti mau nggak mau kita kan harus mencari gitu. Benar. Nah, mencari uang itu yang kadang orang salah, yang kadang diberita sampai karena terjerat pinjol, sampai ada kejahatan nyolong ini, nyolong itu, gitu-gitu. Terus yang kriminal ya, yang sifatnya nggak kriminal, terkadang ujung-ujungnya gali lubang ke sana kemari. Contoh, pinjem bank, mungkin pinjem koperasi, pinjem atau apa aja lah gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak bakal selesai kalau gali lubang tutup lubang, yang ada nanti kan pasti setelah lunas dipinjem lagi. Ada lagi, iya. Makanya itu tadi juga mikir nyari duit 9 juta di mana lagi, banyak banget. Nggak ada, sedangkan uangnya juga buat biaya orang tua. Makanya kan kalau masalah pinjol itu sebenarnya penyelesaiannya tuh gini, penyelesaian yang paling menurut saya paling real lah ya. Yang paling nyatanya itu kita nggak usah berpikir untuk nyari pinjaman, apapun caranya ya, pinjem ke saudara, teman atau apapun gitu, karena jangan salah juga loh, pinjem ke saudara atau pinjem ke keluarga lah intinya ya. Itu bakal beres dalam arti, seumpama nih ada saudara yang mau minjemin sebesar hutang kita dipinjol gitu. Oke lah. Detik itu beres, tapi resikonya jangan salah, kita bisa ribut sama saudara setelah itu gitu. Karena masalah uang itu lebih kacau kan gitu ya. Nah, ya maka dari itu saya kurang menyarankan, tidak menyarankan bahkan gitu. Kalau untuk menyelesaikan pinjol tapi dari pinjaman lagi. Jadi menyelesaikan pinjol ya tetap dari hasil kita kerja. Tapi kan nggak mungkin bisa langsung. Artinya kan ya itu yang tadi saya bilang. Seberapapun hasilnya kita kerja bisa dikumpulin lah sedikit demi sedikit. Ya kita kumpulin. Gitu. Nah, selebihnya itu kalau menurut saya ya udah jalankan apa adanya, dalam arti jalankan apa adanya tuh teroran ya kita mau nggak mau siap menerima. Kedua, rasa malu gitu. Ketiga, masalah mungkin di kantor agak terganggu, dalam arti
kita mungkin jadi hujatan teman-teman di kantor, atau mungkin kita jadi sering dipanggil atasan gitu. Atau bahkan paling buruknya yang tadi saya bahas di grup ya. Yang saya bahas di grup tentang takut dipecat gara-gara terkena pinjol gitu loh. Iya. Ya, itu salah satu resiko yang tidak pernah kita pikirkan dari awal, tapi itu kita harus hadapi gitu loh. Karena nggak ada apa ya, semua orang nggak akan pernah mau kalau tahu resiko pinjol sampai separah itu kan gitu ya. Nggak akan pernah mau minjol pasti, tapi kan dari awal kesalahan kita juga. Kenapa kita nggak cari informasi terlebih dahulu kan? Iya. Terus ada pertanyaan apa yang perlu saya jawab? Itu apa sih namanya? Ya cuma masalah kayak gitu aja sih Pak, yang tunaiku itu emang pengen sharing itu aja, itu emang benar-benar kimianya parah banget itu pihak ketiganya itu. Sebenarnya menurut saya tuh gini Mbak, enggak cuma berlaku di tunaiku ya, maksudnya mungkin sekarang ini kakak Mbak itu masih tunaiku aja yang begitu gitu. Tapi semua pinjol bukan nggak mungkin seperti yang tadi saya bilang di WhatsApp. Mereka punya hak untuk menghubungi kantor kita atau kontak darurat kita. Gitu. Itu pun mereka punya hak selama kita melenceng dari tanggung jawab kita. Melenceng dari tanggung jawab itu bukan berarti kita tidak merespon, tidak angkat, tidak balas WA. Bukan. Tapi tidak bayar tepat waktu. Itu yang disebut melenceng gitu ya. Melenceng dari tanggung jawab. Dan mereka punya hak untuk nelpon keluar gitu. Keluar dalam arti kontak darurat ataupun kantor. Gitu. Jadi sebenarnya kakak sekarang stres gara-gara tunaiku kayak gitu, nerornya seperti itu. Tapi yang tadi saya kasih solusi itu berlaku untuk semua aplikasi yang kakak punya. Karena bukan nggak mungkin aplikasi yang lain itu juga akan hal sama gitu. Iya, seperti itu juga ya. Maka dari itu kan penting banget untuk mengkondisikan orang sekitar. Karena bukan hanya satu pinjol loh gitu. Bisa aja nanti yang lain juga kayak gitu. Mungkin sekarang belum, tapi nggak tahu juga ke depannya, kan gitu. Iya, benar. Terus masalah kayak DC, kan karena kakak kan masih di Jabodetabek ya, masih Tangerang gitu. DC ke rumah itu kan kakak perlu pikirkan juga. Sekarang udah ada yang pernah datang belum di antara yang kakak sebutin tadi? Home credit ya. Home credit pernah? Iya, sering dia datang. Terus ngadepinnya gimana? Dia DC-nya baik sih, Pak. Enggak yang rese gitu, enggak. Berarti ya udah. Tapi nyicil-nyicil atau gimana ketika DC home credit datang? Kalau home credit itu dibayar sih, cuman kan emang telat tuh kemarin itu kan. Telat berapa bulan juga yang hampir 6 bulan kayaknya tuh, tapi sekarang udah mulai agak-agak dikit-dikit kalau home credit tuh. Soalnya itu juga pinjamannya ada pinjaman sama temen juga. Jadi pinjamannya itu pinjaman kayak berdua gitu Pak. Tapi temennya tanggung jawab? Nah kemarin itu dia kan ya kadang bayar, kadang enggak tuh. Kalau lagi ada duit dia bayar, kalau enggak ya enggak bayar. Itulah repotnya. Iya. Terlalu mempercayai teman buat dibagi dua ya begitu. Iya, makanya itu sekarang udahlah stop. Mau sebaik apapun udah nggak mau lagi bantu-bantu temen. Terus yang lain selain home credit? Aku laku sih selama ini belum ada yang datang ke rumah. Udah telat berapa lama? Aku laku itu bulan apa ya kemarin tuh ya? Kayaknya hampir 4 bulanan kayaknya Pak. Beruntung lagi aja loh. Iya. 4 bulan biasanya aku laku tuh udah dateng loh. Ada yang sebulan setengah atau 2 bulan udah dateng. Enggak, belum. Nah itu berarti kan PR kakak itu ya. Tapi kalau kakak udah pernah ngadepin DC home credit, seenggak-enggaknya kan udah nggak kaget lagi ketika ada DC aplikasi yang lain datang. Mungkin cara penagihannya setiap orang kan beda gitu ya. Beda. Tapi ya kurang lebih seenggak-enggaknya mental Mbak itu udah nggak kaget lagi kalau udah pernah ketemu DC lapangan sekali gitu. Iya.
Yang jelas Ya tuh udah. gini, saya kasih tip aja masalah kalau DC datang. Yang tadi saya bilang tuh gini, kalau kakak bisa ngumpulin uang seberapapun itu hasilnya, itu nanti kakak buat jaga-jaga ketika ada DC datang. Gitu. Artinya mana yang DC yang datang duluan itu yang kemungkinan kakak cicil duluan, gitu loh. Iya, iya. Yang DC belum datang itu urusan nanti. Jadi yang dipikirkan tuh yang ada DC lapangannya dulu. Kenapa? Karena bukan nggak mungkin kakak harus emang siap gitu, harus debat setiap ada DC datang kan gitu. Jadi jangan sampai Iya. salah langkah, yang nggak ada DC malah kebayar duluan, yang ada DC malah ketika DC datang kakak nggak ada duitnya, itu loh. Nah, ketika pembayaran ketika DC datang itu juga jangan, walaupun kakak punya duit, jangan jangan langsung, contoh gini ya, kakak datang kan udah telat, udah otomatis ada dendanya gitu ya. Nah, Iya. walaupun kakak cukup nih uangnya buat bayar walaupun nama dendanya, jangan langsung ya udah nih saya bayar, jangan. Usahakan di seminimal mungkin gitu. Dalam arti gini, Pak itu punya saya tagihan berapa, segini ini karena udah telat segini. Waduh, saya nggak sanggup Pak kalau segitu, gitu loh. Dinego gitu loh Kak. Syukur-syukur kita dapat minimal denda kita bisa hapus, gitu. Syukur-syukur bisa lebih minim lagi, dalam arti minim lagi, bunganya masih dikurangin lagi, gitu. Kurangi lagi. Contoh denda udah hapus, tapi kan otomatis masih ada bunga nih, gitu. Iya. Nah bunga masih bisa berkurang lagi, itu lebih bagus. Tapi kalaupun bunga nggak kurang, denda udah dihapus, kita juga udah alhamdulillah, udah makasih gitu loh. Iya. Pokoknya jangan benar-benar sesuai yang ada di situ kita ikutin, jangan gitu juga karena tanggungan kita nggak cuma itu. Gitu. Iya. Belum lagi syukur kalau umpama ada sisa kan bisa buat dialihkan ke aplikasi yang lainnya kan gitu. Itu salah satu tip. Terus kalau mau bayar usahakan juga jangan pernah mau bayar ke rekening DC, walaupun dia alasan maupun dia alasan nanti emang harus, kadang kan ada DC yang mohon maaf gitu, oknum-oknum DC yang nakal, yang dia mungkin udah keluar dari aplikasi itu tapi dia masih punya datanya, nagih terus minta transfer ke rekening dengan alasan ini karena di diskon makanya rekeningnya harus ke rekening saya dulu gitu segala macam. Nggak usah gitu, karena dasarnya kalau aplikasi ngasih diskon itu pun bayarnya tetap harus sesuai aplikasi juga. Iya, dari aplikasinya lah pastilah ya, nggak ada yang dari luar aplikasi. Terus masalah keluarga gimana Kak? Udah paham masalah ini? Udah pada tahu masalah ini? Kalau orang khususnya suami. Kalau suami itu aku belum cerita, tadi tuh lagi capek banget kan, lagi mencari momen yang pasnya juga ini. Okay. Iya. Tapi ya itu cepat atau lambat harus cerita sih. Karena masalah kayak ginian itu yang paling